Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana suasana pabrik tua peninggalan Belanda yang berdiri megah di tengah sunyi malam? Bayangin, mesin-mesin raksasa yang sudah nggak beroperasi, tapi masih mengeluarkan suara-suara aneh. Lorong-lorong panjang yang dingin, sepi, tapi terasa seperti ada yang mengawasi. Di balik tumpukan gula dan besi tua, tersembunyi cerita-cerita yang bikin merinding. Mulai dari kisah mistis pekerja yang menghilang, sampai penampakan noni-noni Belanda yang katanya masih berjaga di situ. Tapi bukan cuma horor yang kita bahas hari ini. Pabrik gula juga punya sejarah panjang tentang kolonialisme, industri, dan perjuangan rakyat. Kali ini kita bakal mengupas sisi lain pabrik gula di Indonesia. Dari sejarahnya yang kelam, teknologi luar biasa yang dulu menggerakkan ekonomi Hindia Belanda, sampai aura mistis yang masih membekas sampai sekarang. Yuk, siapkan mental, karena kita akan masuk ke dunia yang penuh cerita antara realita dan misteri. Pabrik gula di Indonesia bukan sekadar bangunan tua. Mereka adalah saksi bisu kolonialisme. Dibangun sejak akhir abad ke-19, pabrik-pabrik ini jadi tumpuan ekonomi Belanda di Hindia Timur. Jawa khususnya dipenuhi pabrik yang didirikan oleh perkebunan swasta maupun pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa membuat banyak petani dipaksa menanam tebu dan bekerja di pabrik dengan upah rendah. Disinilah terjadi eksploitasi besar-besaran. Tapi di sisi lain, pabrik-pabrik ini membawa teknologi maju dari Eropa. Mesin-mesin penggiling, alat penguap, sampai sistem transportasi miniatur seperti lori dan rel kecil jadi bukti kemajuan teknologi zaman itu. Setiap pabrik punya struktur khas, bangunan utama penggilingan, cerobong asap menjulang tinggi, dan pemukiman buruh di sekitarnya. Beberapa bahkan punya rumah besar milik administratur Belanda, yang konon jadi pusat aktivitas mistis. Di balik kejayaan pabrik gula, ada cerita kelam. Banyak buruh tewas karena kerja paksa atau kecelakaan kerja. Bahkan, tak jarang jasadnya tak pernah ditemukan. Ini yang kemudian melahirkan cerita-cerita mistis. Misalnya di pabrik gula Kolomadu, pernah beredar kabar tentang suara mesin yang hidup sendiri malam hari, padahal listrik dimatikan. Ada pula sosok hitam besar melintas di depan ruang gilingan. Saksi mata termasuk penjaga malam, mengaku mendengar suara tangisan dan teriakan dari ruang ketel. Cerita rakyat lain datang dari pabrik gula Madukismo. Konon, ada noni Belanda yang bunuh diri karena cintanya ditolak. Hingga kini, penampakan perempuan bergaun putih kerap terlihat duduk di tangga rumah administratur. Pabrik gula Krebet pun punya kisah unik. Suara langkah kaki tentara Belanda sering terdengar dari lantai 2, padahal gedung sudah kosong puluhan tahun. Dan yang lagi viral, pabrik gula Unchat, mitos beredar di masyarakat berdampingan langsung dengan kerajaan gaib. Cerita-cerita ini menyatu dengan mitos lokal. Masyarakat percaya bahwa pabrik-pabrik ini dijaga oleh makhluk gaib, seperti jin atau arwah penasaran. Bahkan ada ritual khusus sebelum musim giling dimulai, sebagai bentuk penghormatan kepada penunggu tempat. Meski terkesan mistis, pabrik-pabrik gula ini punya nilai arsitektur dan teknologi yang luar biasa. Bangunannya kokoh, dirancang agar tahan terhadap getaran mesin dan suhu tinggi. Banyak yang menggunakan bata merah, baja Eropa, dan sistem ventilasi canggih untuk mengurangi panas. Mesin-mesin yang digunakan sebagian besar berasal dari Inggris, Jerman, atau Belanda. Mesin giling raksasa, alat pemanas, dan sistem pompa airnya masih bisa ditemukan, walau sudah berkarat. Bahkan, beberapa pabrik masih mempertahankan fungsi manual tanpa komputerisasi. Uniknya, hampir semua pabrik memiliki jalur lori, kereta kecil yang membawa tebu dari kebun ke pabrik. Rel-rel ini membentang hingga puluhan kilometer dan kadang melintasi desa-desa. Saat musim giling tiba, suara tek-tek-tek lori menjadi penanda kehidupan ekonomi di desa. Kini, sebagian pabrik dijadikan museum atau lokasi wisata industri. Namun banyak juga yang terbengkalai, jadi tempat eksplorasi para pemburu misteri. Beberapa pekerja percaya bahwa mesin hanya bisa bekerja maksimal kalau penjaga gaib tidak terganggu. Karena itu, sebelum musim giling dimulai, dilakukan ritual khusus, sesajen, doa, bahkan ngalap berkah dari leluhur. Di pabrik gula Gondang Klaten misalnya, ada kamar kosong yang selalu diberi bunga 7 rupa setiap Jumat Kliwon.
Tak ada yang berani masuk tanpa izin, karena dipercaya tempat itu dihuni oleh roh leluhur pekerja yang dulu wafat saat mesin meledak. Ada pula kisah tentang Mbah Penjaga Mesin, sosok tua renta yang selalu terlihat duduk di dekat ruang uap, padahal tidak ada pegawai bernama itu di daftar. Sosok ini dipercaya sebagai penunggu yang membantu kelancaran produksi. Fenomena lain yang sering terjadi, mesin tiba-tiba macet tanpa alasan, namun kembali lancar setelah seseorang membakar kemenyan atau membaca doa. Hal-hal semacam ini tidak masuk akal bagi teknisi modern, tapi dipercaya penuh oleh para pekerja lama. Pabrik gula bukan hanya tempat kerja, tapi juga sumber inspirasi. Banyak film horor lokal menggunakan setting pabrik tua karena atmosfernya yang mencekam. Dari film dokumenter, vlog eksplorasi, sampai karya sastra, semuanya merekam nuansa magis tempat ini. Di sisi lain, para sejarawan dan arsitek juga menjadikan pabrik gula sebagai objek riset penting. Mereka mencoba merekonstruksi bagaimana ekonomi kolonial bekerja dan bagaimana warisan itu masih terasa dalam kehidupan kita sekarang. Mulai dari pola pertanian, sistem rel, hingga pemukiman buruh. Tak sedikit juga komunitas urban explorer yang datang ke pabrik-pabrik ini, merekam, mendokumentasikan, dan berbagi cerita. Dari mereka, kita bisa melihat bahwa bangunan tua bukan hanya benda mati, tapi ruang yang hidup dengan cerita dan kenangan. Jadi, pabrik gula di Indonesia bukan sekadar bangunan tua yang menyeramkan. Ia adalah gabungan dari sejarah, teknologi, dan spiritualitas. Setiap mesin, setiap lorong, setiap dinding menyimpan cerita, baik nyata maupun gaib. Kalau kamu punya kesempatan mengunjungi pabrik gula tua, jangan hanya lihat dari luarnya. Dengarkan suara-suara yang berbisik lewat lantai berdebu, atau bayangan yang sekilas melintas di balik pintu tua. Siapa tahu, kamu bisa merasakan energi yang tak kasat mata, yang selama ini hanya jadi bahan cerita orang. Tapi ingat, hormati tempatnya. Karena di sana, sejarah dan misteri berjalan beriringan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa, dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Selalu ada yang tersembunyi menunggu untuk ditemukan